Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau ingatkan minggu yang lalu terakhir kita sudah sampai ini ya. Coba saya gambarnya tuh. Oh, ini mau screen sharing nih belum diizinkan. Iya. Sebentar, Pak. Iya, iya. Oke, udah, Pak. Oh, iya, iya. Iya. Nah, itu minggu yang lalu sampai di gambar ini kita. Itu ya. Kalau kode programnya minggu yang lalu itu coba saya lihat dulu. Latihan 6. Nah, ini kode programnya. Jadi masih berbicara tentang array. Bagaimana kalau anggota array, banyaknya anggota array itu melebihi batas stack kan? Maka tidak bisa lagi disimpan di segmen stack, harus menggunakan segmen heap ini. Iya. Jadi caranya deklarasikan sebuah pointer di stack, ini pointer ini berada di stack kan. Lalu alokasinya di heap, kemudian alamatnya disimpan dalam pointer yang ada di stack. Lalu menggunakan pointer ini kita mengakses area di stack gitu. Jadi memanfaatkan sifat copy address gitu. Kalau yang di copy address kan kita bisa menggunakan pointer untuk mengakses ataupun memodifikasi variabel yang ditunjuknya kan. Jadi kalau yang ditunjuk daerah di heap ya kita bisa gunakan pointer yang di stack ini untuk mengakses atau mengubah data yang ada di heap. Sampai di sini ada pertanyaan nggak ya tentang dua area ini? Jadi kita sudah punya dua area stack dan ini heap. Nah, malam ini saya akan coba, jadi kita sudah berkenalan dengan dua segmen kan. Coba dulu saya akan masih bicara tentang array. Kita akan mencoba array yang khusus yaitu string. String kan array juga tuh. Array yang isinya adalah karakter yang bisa di print kan. Bisa jadi kata-kata di print di layar gitu. Coba sih berarti saya buat sekarang berada di home Abdul latihan. Saya buat latihan 7. Kemudian saya pindah ke latihan 7 gitu ya. Ini secara relatif, kalau mau secara absolut ya berarti home Abdul latihan 7 gitu ya. Kalau mau cara relatif ya cukup CD latihan 7 gitu. Nah, seperti ini. Coba saya edit, saya touch dulu. Nah, ini lalu untuk memperoleh deklarasi untuk printf saya include stdio.h. Lalu kerangkanya untuk main seperti ini. Nah, sudah selesai. Seperti ini ya. Jadi kalau kita mau buat string kan sebetulnya kalau mau membuat kata-kata UNP, misalnya Universitas Negeri Padang UNP, kalau string dalam bahasa C kan harus ada tambahan 0 di akhir ya sebagai penghenti string. Berarti kalau untuk UNP yang kita butuhkan adalah UNP 4 berarti ya, 4 tempat. Jadi UNP 0 adalah U, lalu pada indeks 1 adalah N, lalu UNP 2 sama dengan P. Dan terakhir indeks 3 adalah 0 ya. Boleh 0 begini
Nol gini boleh, atau kalau mau menggunakan karakter ya berarti pakai ini ya. Ah, gitu. Sehingga kalau di print %s ini menjadi string tulisannya UNP kan. Nah, itu. Ini sederhana programnya. Ini mungkin sering lihat lah ya latihan gini. Coba touch make file. Berarti latihan 7. Ini mana nih? Punya ketergantungan pada object code. Nah, seperti ini. Kemudian main titik O, object code-nya sendiri membutuhkan source code main titik C. Nah, seperti ini. Udah ya. Berarti tinggal di make aja. Nah, sudah selesai. Terus jalankan lat 7. Sudah muncul UNP kan. Nah, seperti itu. Yang ini ada pertanyaan nggak? Jadi ini adalah array berisi karakter dan diakhiri dengan terminasi 0. Ini berarti null termination. Zero ya, bukan null. Zero termination. Nah, ya seperti itu. Oh, Pak, Ya, kalau untuk kutip 1 itu berarti digunakan untuk karakter, sedangkan kutip 2 itu untuk stringnya, Pak. ya, ya, ya. Itu. Nanti setelah ini saya gunakan ini. Sekarang saya coba yang versi kedua menggunakan sama seperti ini. Berarti saya gunakan pointer T sama dengan misalnya FT gitu ya. Nah, ini. Ini menggunakan dua kutip, dua tanda kutip, double quote. Nah, itu ya. Jadi ini menggunakan single quote, ini double quote. Cuma kita harus tahu apa bedanya gitu. Nah, menggunakan cara yang berbeda. Satu, kita isi satu-satu karakternya. Kedua, menggunakan pointer T dan diisi ini. Double quote. Kalau dua-duanya diisi UNP, coba saya isi dua-duanya UNP ya, biar untuk perbandingan. Nah, itu sama ya. Isinya sama stringnya. Nanti kita lihat perbedaannya. Kedua teknik ini apa sih bedanya? Misalkan saya mau ubah kata-kata N ini ya, N di tengah pada indeks 1, saya ubah misalnya UNP indeks 1, saya ubah jadi Z gitu. Lalu di print ulang. Itu ya. Maka kalau di make ini sudah berubah jadi Z kan? Indeks 1 dari N ubah jadi Z. Namun untuk yang bawah ini, seandainya saya coba T indeks 1 saya ganti dengan Z, nah gitu.
Ini saya kasih batas ya. Nah, gitu cukup jauh jaraknya. Nah, ini segmentation fault. Ini menghasilkan segmentation fault. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Kalau mengubah dari N menjadi Z pada versi pertama ini berhasil, tapi pada versi kedua ini gagal dengan pesan segmentation fault. Kalau mau dicoba silakan ya. Nanti pastikan kita menjumpai permasalahan yang sama nih. Ada segmentation fault di sini. Mau dicoba atau ada pertanyaan? Mau dicoba dulu, Pak. Oh iya ya, coba dulu ya. Mau dicoba dulu, Nah, Pak. nanti kita selidiki kenapa begitu.
Ya. Sudah selesai ngetiknya atau belum? Masih? Mana teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Sudah punya permasalahan yang sama ini muncul segmentation fault? Ya, jadi kalau ada error segmentation fault itu terkait keliru segmen. Jadi ini kelihatannya sih kita mencoba menulis pada segmen yang salah ya. Ingin mengisi karakter Z ke area memori yang salah. Segmentation fault itu artinya gitu. Berarti kita harus periksa memorinya. Pertama saya lihat dulu ini ya. UNP ini pointer ya. Jadi kalau array itu sebenarnya pointer. Jadi kalau saya lihat ini printf alamat P di mana, lalu karena pointer maka nilainya adalah alamat juga kan. Jadi nilai alamatnya di mana, lalu nilainya berapa? Nilainya berarti alamat yang disimpannya ya karena pointer. Nah, sekarang kita coba yang ini, T ini. Alamat T di mana?
dan dia menyimpan alamat berapa. Dah gitu aja. Ada 2 baris memeriksa pointer ini sebenarnya menunjuk area mana nih. Ya. Terus di make, kemudian nah ini untuk ini UNP ini alamatnya kalau format begini adalah stack dan nilainya artinya alamat yang disimpan dalam pointer itu adalah stack juga sehingga diperbolehkan menulis baca ya karena sama-sama di stack. Sedangkan untuk T yang di bawah ini T ini berada di stack tapi nilainya ini aneh ya. Ini angka ini kayaknya bukan di stack nih. 55C sekian. Ini bukan area stack nih. Ini menyebabkan segmentation fault. Lalu ini area mana gitu kan? Nah, untuk menyelidikinya lebih lanjut ini area mana? Saya coba perbaiki dulu ininya ya, apa namanya? Make filenya. Saya mau melakukan debugging. Berarti saya tambahkan -G. Nah, itu. Terus saya coba make. Oh iya ya. Ini karena tidak ada. Coba dibuang dulu semua yang O-nya. Ya, sudah jadi. Kemudian GDB lat 7. Nah, ini menarik nih. Saya akan coba selidiki di sini nih. GDB lat 7. Nah, seperti ini. Terus saya list isinya. Ini ya isinya ya. Kemudian saya pasang breakpoint misalnya di baris 10 ini. Di baris 10 saya pasang breakpoint, break 10. Lalu saya running. Nah, ini berhenti di baris 10. Kemudian coba saya print alamat dari pointer UNP. Berada di 7FF sekian kan. Lalu saya print nilainya juga. Oh, ini ya. Seperti ini. Kemudian kalau saya run lagi atau next ya. Next. Ini baris 12 terus berarti alamat P adalah ini lalu nilainya adalah alamat juga karena dia pointer dua-duanya berada di stack nih. Terus saya next lagi, next baris 13. Terus baris 14, baris 15, 16, baris 18. Nah, di sini. Jadi alamat P dan nilainya dua-duanya di stack, sedangkan untuk T ini dan ini. Nah, ini menarik nih. Coba saya periksa pakai info proses mapping, melihat memori ya, area memori. Nah, ini dia. Jadi kalau saya lihat ini 5551C ini 55601C ini coba dibantu di mana letaknya ya. 5561C itu di mana dia? 5560 daerah sini ya. Ah ini nih. Daerah sini. Nah, ini nih. Ini daerah info proses mappingnya ini berada di daerah yang tidak boleh ditulis baca nih di sini. Size offset 5601C. 5601C di area ini. Sedangkan yang untuk UNP di atas ini 7F itu adalah daerah stack sini, 7F daerah sini. Ini boleh ditulis baca, ini yang read only. Jadi beda segmen ya.
Kenapa di UNP versi pertama berhasil? Karena tulis bacanya di area sini. Sedangkan yang versi kedua ini yang T ini berada di segmen yang berbeda di sini. Nah, ini main. Kalau main berada di sini main. Ini daerah kode nih main ini. Jadi di sini ini antara ini daerah kode semuanya. 55145, 55145 ini main berada di sini. Ini daerah kode yang tidak boleh ditulis baca. Jadi itulah sebabnya ya. Jadi, mengapa kalau di menggunakan pointer T ini kita dilarang mengubah karena ini adalah bukan daerah yang bisa ditulis, hanya bisa dibaca. Sedangkan UNP ini berada di stack, daerah ini boleh ditulis baca. Satu lagi yang boleh ditulis baca ini heap ini. Jadi yang heap dan stack ini boleh, sedangkan daerah kode tidak boleh ditulis baca. Nah, di sini nih. Program receive signal segmentation fault. Nah, ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Permission. GDB show, mana dia show-nya? GDB shows permission of segment. Oh, maintenance info sections. Maintenance info sections. Maintenance info sections. Oh, ini kelihatan nih. Ya. Nah, itu ya penjelasannya. Satu lagi, bagaimana kalau misalnya kita mau menyimpan string di heap? Kalau tadi kan string di stack ya. Ini stringnya di area kode yang read only, sehingga ini tidak boleh diubah. Ini gitu. Satu lagi, kalau kita mau simpan di area heap, berarti saya gunakan berarti di sini simpan string di heap. Nah, gitu. Berarti saya buat dulu sebuah pointer Z. Kemudian Z-nya saya alokasikan memori sebanyak berapa karakternya.
Untuk menyimpan kata-kata UNP berarti 4 ya, 4 byte saja. Dan ini di casting ke tipe data char bintang karena malloc itu kan ini dia void bintang tipe datanya, sehingga saya casting menjadi karakter char gitu, char bintang. Dan jangan lupa di include ditambah std lib.h. Nah, seperti itu. Sehingga kalau saya print alamat dan nilainya, alamat Z, tentunya Z berada di stack, tetapi isi Z menunjuk area di heap. Kemudian Z0, saya isi U. Ini boleh juga diisi 0 gini ya. Ini sama seperti nah, gini. Nah, seperti ini sudah selesai. Jangan lupa kalau alokasinya di heap, ini di free ya. Nah, selesai. Nah, ini kita lihat area yang berbeda nih. Kalau Z, ini pointernya sendiri berada di stack dan nilainya adalah suatu alamat di area heap. Dan ini kita boleh ganti-ganti. Misalnya Z1 saya isi. Kalau Z1 saya isi 0 bagaimana nih? Nah, ini. Oke. Kalau pada indeks 1 saya isi 0. Nah, gitu. Tinggal U aja ya. U. Karena N-nya diterminasi 0. Jadi UNP jadi U. Gitu. N-nya diisi 0 sehingga stringnya terputus. Berarti yang string ke bawahnya enggak dibaca lagi ya, Pak ya? Iya. Stop di Kecuali kalau saya pasang begini, kecuali kalau saya pasang di sini ini Z plus berapa? Z plus 1 kan huruf N, Z plus 2. Kalau Z plus 2 berarti apa yang terbaca tuh? UP, Pak. UP ya. Nah, iya gitu. Iya, iya. Iya, jadi ini alokasinya di area heap. Ini kita bisa pasang string yang sangat besar, melewati batas 8 juta karakter. Oh, string apa ya yang lewat 8 juta? Banyak kali, Pak. Kalau di stack kan terbatas di 8 megabyte. Hampir kebanyakan sih nyimpan di heap loh itu. Program-program yang baru itu kan entah Java, entah C#, saya lihat semua sebenarnya menyimpannya di heap tuh.
Yang diawali dengan kata new, kalau ada yang suka coding terus ada kata-kata new gitu kan. Itu taruhnya di heap. Gimana yang lain? Udah dicoba programnya? Tentu ada fasilitas pengolahan string yang lebih praktis, bukan mengisi satu persatu ya. Ini karena kita belajar memori, maka yang saya gunakan mengisi per byte ini. Ini per byte masing-masing diisi. Kalau pelajarannya khusus tentang string, ada fasilitas-fasilitas untuk memanipulasi string yang lebih efisien ya. Jadi kita sudah punya 3 area menyimpan string nih. Di area stack, lalu di area yang ini versi read only, dan terakhir di heap, di 3 segmen berbeda. Jadi ini menempatkan string di 3 segmen yang berbeda. Ini berarti yang di atas ini segmennya string di stack segmen. Ini kalau ini string di read only segmen. Kalau read only berarti kita tidak boleh mengubahnya ya. Nanti ada segmentation fault. Ini string Nah, gitu. Jadi kita bisa letakkan di segmen yang berbeda stringnya. Ya, jadi string dari sudut pandang memori gitu, di mana diletakkannya gitu. Gimana teman-teman? Udah coba programnya atau belum? Ya. Pak, kan Iya. ini setiap proses itu kan ada segmen-segmentasi itu, Pak. Iya. Apakah setiap proses itu emang dia mempunyai satu segmen gitu, Pak? Misalkan kalau untuk satu proses itu yang di stack itu kan cuma 8 MB. Iya. Berarti 8 MB itu dialokasikan oleh SO untuk satu proses berarti, Pak? Ya, benar, iya. Bukan Jadi untuk seluruh setiap proses berarti, Pak? Bukan, satu proses dapat 8 mega. Jadi kalau 2 proses masing-masing 8 mega. 8 mega untuk proses A, 8 mega untuk proses B. Ya. Meletakkan di memori baru nanti kerja dari sistem operasi berarti ya, Pak? Iya, dan itu masing-masing proses itu terisolasi ya. Tidak tumpang tindih di memori. Nah, nanti kalau memorinya penuh gimana? Nah, itu nanti menggunakan swap itu ke hard disk itu ya. Swap disk. Iya. Iya. Jadi terisolasi. Hingga kalau ada 2 proses, satu proses crash kan, kayak tadi segmentation fault gitu kan. Nah, proses satu lagi tidak terganggu. Jadi kalau prosesnya terpisah, itu crash memori di satu proses tidak mengganggu proses lainnya. Iya.
Nah, dari prinsip itu lantas kalau misalnya kita punya server, lalu servernya adalah multiproses ya, seperti server database kan kayak Postgre itu kan ketika ada satu klien membangun koneksi dengan server, maka server akan membuat proses baru, proses ya, jadi proses baru. Sehingga kalau salah satu klien menyebabkan crash di server, tidak mengganggu klien lainnya, karena database Postgre itu di belakangnya multiproses. Setiap klien akan dibuatkan proses tersendiri, terisolasi gitu. Berbeda dengan MySQL. MySQL itu multi-thread, bukan multiproses. Jadi satu proses, prosesnya satu, di dalamnya nanti banyak kerja paralel yang disebut dengan thread itu, THREAD kan. Tapi dalam satu proses mereka menggunakan peta memori yang sama. Sehingga masalahnya di MySQL itu kalau ada satu klien menyebabkan crash di server, maka semua klien lain ikutan terganggu karena dalam satu proses. Karena di multi thread itu data itu di share, Pak. Iya, peta memorinya satu. Iya, kalau multi thread itu prosesnya satu. Di dalamnya ada paralel di dalam satu proses. Jadi kalau satu thread aja membuat crash memori, semua thread yang lain akan shutdown. Ikutan shutdown semuanya, Pak? Iya, mati semua. Satu proses mati. Kalau makanya saya pikir itu. Ya. Kalau multiproses itu cuma 2 kita bisa bikin, Pak. Main sama chat aja, Pak. Nggak bisa banyak. Atau 3 gitu. Bisa, Pak? Bisa. Itu server database itu. Server database kan bisa sampai 100 klien, 100 koneksi. Berarti di belakangnya bisa ada 100 proses. Gitu. Soalnya kalau yang saya pelajari di buku apa itu kan cuma bikin main sama satu child gitu, Pak. Iya, karena untuk memudahkan aja. Nanti kalau udah sampai materi ke sana kita coba kalau membangun server belakang layar yang multiproses gitu. Multiprosesnya bisa banyak, boleh. Yang diamond itu, Pak. Iya. Jadi nanti kerja-kerja ini pertimbangan kita mulai dengan masalah memori, kita tahu ada kasus segmentation fault gitu kan. Dari sana ternyata satu proses kalau mengalami crash di memori, maka dia akan shutdown gitu kan. Si proses, tapi tidak mengganggu proses sebelahnya karena terisolasi gitu. Nah, peta memorinya privat kan, area stack itu privat. Stack heap, ya peta memori memang privat sih untuk tiap proses tidak konflik. Nah, teman-teman. Iya. Ngomong aja. Ada pertanyaan tentang kode yang sedang ditunjukkan ini? Jadi kita sudah menyimpan string di 3 segmen berbeda ya. Oh, baterainya habis terus. Baik ya, boleh dilanjutkan? Dijelasin dikit boleh, Pak? Ya, tadi ketinggalan soalnya, Pak. Oh, ketinggalan. Iya. Jadi baris pertama ini yang sedang saya tunjuk ini cara menyimpan string di area stack.
Jadi area stack itu area tulis baca kan, boleh ditulis, boleh dibaca, yang dibatasi tergantung sistem operasinya sih. Kalau di komputer saya ini batasnya 8 MB. Ya, lalu ini setiap indeksnya diisi karakter UNP dan ini diakhiri dengan pemutus string ya, yaitu bilangan 0. Dan kalau di print ya tertulis di layar UNP. Lalu saya boleh juga mengganti indeks 1 ini dari N menjadi Z. Sehingga yang dicetak di layar adalah UZP gitu kan. Ini kalau area di stack nih. Sekarang kalau di area yang read only, nah berarti ini T adalah pointer, T-nya sendiri berada di stack, tapi nilainya adalah menunjukkan area di segmen yang read only seperti ini. Kalau di print tidak ada masalah, tetapi kalau mencoba dimodifikasi, ini menghasilkan segmentation fault dengan cara seperti ini. Lalu yang ketiga, bagaimana kalau menggunakan alokasi di heap, sehingga saya lakukan malloc ini ya. Malloc, coba saya buat penjelasannya di mana malloc. Kalau di sini baca dokumentasinya mana nih? Kan di malloc function allocate size byte and return a pointer to the allocated memory. Iya. Jadi meletakkannya di area heap, kemudian kita bisa tulis baca, karena ini bukan area yang read only, area yang boleh ditulis dan dibaca. Dan jangan lupa kalau alokasinya di heap, ini harus dialokasi kalau sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu aja. Jadi sekarang ini cuma kita latihan bagaimana mengisi string di 3 area memori yang berbeda. Stringnya sendiri kan array, bertipe karakter, bertipe char gitu ya. Oke, Pak. Iya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau masuk ke tema berikutnya, masih tentang struktur data, tipe data tadi array ya. Jadi setelah data tunggal, kemudian array, lalu masuk ke tema struktur atau tipe data komposit ya, campuran. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai atribut itu untuk satu orang. Satu orang itu kan atributnya apa ya? Misalnya kalau mahasiswa ya berarti IPK misalnya ya. NIM, Pak. Nama, IPK, NIM gitu kan. Iya, Pak. Itu semua atribut gitu. Jadi itu yang disebut dengan struktur. Kalau kita membuat satu tipe data buatan, tipe data komposit yang terdiri atas beberapa tipe data dasar. Coba ya saya buat latihan 7. Mana dia? Nah, ini. Jadi saya buat latihan 8. Kemudian secara relatif saya pindah ke direktori latihan 8. Kemudian, nah seperti ini berarti saya include dulu stdio titik H. Nah, ini. Jadi struktur tipe data buatan saya deklarasikan dulu ya, struktur. Ini misalnya nama strukturnya MHS mahasiswa ya. Terdiri dari NIM, berarti saya buat tipe datanya karakter karena ini string ya. NIM itu berapa karakter tuh biasanya? 8, Pak. 8. 8, berarti 9 ya, karena ada
terminating zero ya? Ya. Iya, 9 sini. Terus nama berapa deh? Nama buat aja lah 20 atau 21. Kemudian apa lagi ya? IPK tipe datanya atau umur aja lah yang bilangan sederhana dulu. Umur tipe datanya char boleh ya? Umur. Char itu 200, ya tidak ada yang lewat dari situ umur kan ya. Atau jangan umur lah, saya harus cari yang bilangan lain. Double, misalnya IPK. Atau float. Float, IP, indeks prestasi. Gitu. Seperti ini ya. Nah, lalu saya coba buat make file-nya. Make file. Lalu, nah ini berarti latihan 8. Nah, seperti ini. Iya. Lama ini, kenapa ini? Saya ya, tidak ada error ya. Jadi cara mendeklarasikannya struktur MHS misalnya Abdul, nah gitu. Jadi struk MHS ini adalah tipe data struktur. Nah, dia. Nah, ini. Storage size Abdul, kok nggak mau ya? Struktur MHS Abdul. Kenapa nggak mau nih? MHS-nya setelah struk nggak, Pak? Oh iya, di sini ya. Betul, betul. Betul, iya. MHS-nya setelah struk dulu. Iya. Iya. Oke, benar-benar. Terbalik. Nah, iya benar ya. Benar, sebelum ya. Jadi sebelum kurung. Jadi struk MHS, kemudian Abdul. Ini berarti kita menggunakan string yang berbatas ya. Paling banyak NIM 8 karakter, nama paling banyak 20. Nanti ada pertanyaan kalau tidak dibatasi, namanya bebas, panjangnya berapa, gimana? Wah, itu dia. Tapi nantilah itu. Saya satu persatu dulu ya. Mengisi cara mengetahui pertama kali adalah ukurannya dulu ya. Printf ukuran struktur MHS berapa byte nih? Berarti size of coba Abdul gitu ya. Berapa tuh ukurannya? Berapa byte nih? Mana dia? Nah, iya. 36. Berarti 21 tambah 9, 30 ya. 30 ini kan. 21 tambah 9, 30. Sedangkan float itu harusnya 4 byte. Harusnya 34, tetapi ini jadi 36. 36 byte. Ini 21 tambah 9, 30, tambah float 34, 36.
36, 8 kali 3, 8 kali 4, 32, 8 kali 4. Ini ukurannya jadi berapa nih? 36 byte nih. Lebih 2 dari mana, Pak? Lebih 2. Iya. Nah, itu dia. Nanti kita cari ada paddingnya di mana tuh. Dia pakai byte padding nih. Sedangkan di sini harusnya 34. Nah, Iya, mengapa Pak. lebih 2 dari mana gitu kan? Iya, betul. Coba aja kita lihat satu persatu ya. Jadi printf alamat NIM. Alamat NIM itu berarti dari Abdul titik NIM. Nah, ini coba kita cari alamatnya. Nah, ini. Nah, alamat NIM adalah 07 sekian. Coba dulu alamat Abdulnya sendiri berapa? Abdulnya sendiri sebagai sebuah data bertipe struktur. Oke, kemudian kita lihat untuk nama. Dan untuk float IP coba kalau ini ukuran data floatnya berapa ini? Nah, ini dia. Nah, ini float ukurannya 4 ya. Jadi ini untuk Abdul letaknya di 46 A0 ya. Terakhirnya adalah A0. Lalu untuk NIM A0. Jadi NIM ini alamatnya sama seperti induknya MHS karena dia anggota pertama ya. Anggota pertama dari sebuah struktur alamatnya sama dengan struktur itu sendiri. Jadi struktur Abdul alamatnya di A0, NIM sebagai anggota pertama alamatnya sama. Lalu nama di sini diawali dengan A9. Betul ya? 0 A0 ditambah 9 karakter di A9, lalu ini di C0 nih. A9 ke C0. C0 berarti kalau untuk float 4 C0, C1, C2, C3 terakhir. Nah, ini antara A9 dan C0 ini berapa byte nih selisihnya nih. Coba copy dulu. Berarti kalau A9 ke saya ini aja lah, saya gunakan kalkulator aja. Kalkulator berarti heksadesimal. C0 dikurangi A9. Nah, itu 23 alamat. Nah, di situ terlihat ya duanya dari mana nih. Ini kan nama 21 byte nih, 21 alamat memori. Sedangkan IP adanya di C0. Antara nama dan IP itu di padding sebanyak 2 byte tuh. Seharusnya ini bukan C0 kalau tanpa padding. Tetapi di sekitar berarti kalau dikurangi 2, C0 itu berarti berapa?
BE ya, seharusnya BE di sini. Seharusnya BE, BF, C0. Tapi ini didorong 2 byte menjadi C0. Jadi 9 tambah 21, 30, 32. Ya, kenapa ini ditambahin 2 byte, 2 karakter menjadi berapa itu? 30 ditambah 2, 32 ya. 32 byte. 32 itu kan kelipatan dari ini. Kelipatan dari 8 byte di padding. Jadi ini ada byte padding di antara ini, float dan nama ini. Ada sisipan tambah 2 byte padding. Nah, gitu bisa. Ada 2 byte padding sehingga seharusnya 34 dia menjadi 36 gitu ya. Dia mengalami byte padding. Dan antara A9 dan C0 ini. Jadi IP-nya di apa namanya? Ini antara ini ada jarak 2 ya, Pak ya. Iya, 2 byte tuh kelihatan dari sini sih. A9 C0 dengan A9 itu selisihnya tadi berapa tuh? 23. Itu 17 itu 17 heksa, dia 23. Oke. 23. Padahal nama itu 21. Seharusnya selisihnya 21. Seharusnya selisihnya 21, dia 23 di situ. Antara nama dan IP itu ada padding. Ini karena perbedaan tipe data, Pak, atau enggak, Pak? Ya, supaya menghindari prosesor kerja membelah-belah itu. Apa yang seperti saya tunjukkan tempo hari ya itu. Jadi sedikit mungkin prosesor harus apa namanya membelah-belah data lalu digeser kanan, digeser kiri gitu. Seperti pernah ditunjukkan sebelumnya itu. Jadi menurut si compilernya lebih efisien kerja prosesor kalau disisipkan 2 byte gitu di antara nama dan indeks prestasi. Kalau kira-kira di struktur char semua, Pak, bakal ada padding juga atau enggak, Pak? Oh, coba ya. Coba kita lihat dulu di sini. Kalau ini char. Coba. Kalau IP-nya adalah char. Ya, ini ya. Char semua ya. Coba kita lihat dulu. Oke. Nah, ini. Ukurannya 31. Berarti 9 tambah 21, 30 ya? Iya. Ini 1 byte. Pas, nggak ada padding tuh. Oh. 9 tambah 21 kan 30. Ini Ya, 1 byte 31 dan ukurannya 31. Pas betul 31, tidak ada padding. Coba size of Abdulnya diubah jadi size of struk MHS, Pak. Oh, coba ya. Stroke. Oh, saya buat 2 lah biar pembanding ya. 1 YY. Nah, gini. Berarti ininya Abdulnya diganti dengan MHS. Nah, ini ya. Coba di make. Oh, sama. Sama. Tadi yang mengalami padding ya. Coba saya ganti dengan balik ke float. Oh, sama ya. Sama ini. Iya, Pak, sama. Iya, ini saya gantilah namanya ukuran Abdul. Nah, gitu. Nah, sama antara Abdul dan MHS sama. Nah, sekarang cara mengisi datanya ya. Cara mengisi data kita gunakan manipulasi string yang lebih mudah, tidak mengisi satu karakter demi satu karakter. Kita gunakan misalnya string copy, strcpy. Ini dari source ke destination. Dari sumber ke tujuan. Dua-duanya pointer loh ya. Pointer. Nah, ini jangan lupa di include string.
Nah, gitu. Coba saya isi strcpy Abdul NIM dengan nilai berapa tuh? NIM-nya misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Ini boleh nggak begini ya? Tanpa alamat ini. Coba. Oh, bisa ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau kita lihat ini adalah area di read only ini. 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya menyalin dari area yang read only disimpan ke stack nih, perintah strcpy kan kalau dilihat dari ini nih. Ini kan dari source ke destination. Jadi ini adalah area read only, diambil datanya lalu disalin gitu ke dalam NIM. Coba di print F dulu. Oke, kemudian untuk nama berarti nama. Oh, nama. Oh, saya nih. Abdul Yadi. Kemudian untuk nilai, wah ini. Abdul IP. Oh, saya IP-nya berapa? 4 lah. 4. Juga tuh Pak di dunia nyata ya Pak. Hah? 4 juga di dunia nyata tuh Pak. Enggak sampai 4. Jadi tentang indeks prestasi itu ternyata cara meningkatkan indeks prestasi sebuah perguruan tinggi di Indonesia atau banyak perguruan tinggi di Indonesia itu caranya gampang. Lembaga atau perusahaan sama pemerintah menetapkan sama-sama kompakan menetapkan syarat masuk IP untuk melamar kerja itu 3,5 aja. Tunggu aja dalam 2-3 tahun semua lulusan tuh di atas 3,5. Iya bener Pak. Saya nggak kebayang kalau kompak-kompakan perusahaan sama ini pemerintah netapkan 3,8. Udah 2-3 tahun cum laude semua lulusnya. Tapi di Amerika dianggap apa tuh Pak? Itu tepatnya persen LU nggak Pak? Apa tuh? Yang untuk size off tepatnya tuh persen LU dan LD Pak. Oh, LU berarti unsigned ya. Iya Iya, sih, Pak. tapi di sini tidak komplain. Coba saya pasang LU unsigned ya. Unsigned. Coba kalau saya LU unsigned. Coba sih. Yang untuk Abdulnya. Abdul. Oh, ini atas ini. Iya. Iya sih, kelihatannya sih nggak ada beda kalau di sini karena ukurannya masih masuk. Coba ya, LU berarti long unsigned gitu ya? Iya Pak. Iya. Nah itu iya masih sama nih. Ini nih. 36 ya? Iya sama 36. Nah coba sekarang saya print F dulu. Ini print F berarti NIM adalah kemudian nama, lalu IP indeks prestasi. Oh, kalau float berapa dia? Persen F gitu ya? Oke, lalu saya make dan itu seperti itu. Jadi cara pengoperasian cara memanipulasi data struktur ya seperti ini. Jadi tiap-tiap anggotanya masing-masing diubah nilainya atau diakses ya. Ini diisi, yang kemudian yang bawah diakses. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana kalau string bebas seperti nama tidak boleh dibatasi 21?
kita nggak tahu gitu, namanya nggak ada ukuran, bisa 100, bisa 30, bisa pendek, bisa cuma 6 gitu. Itu gimana kalau kalau kita diminta membuat struktur data yang ukuran panjang stringnya tidak dibatasi. Nah, itu dia. Sekarang coba aja dibuat dulu, nanti setelah itu silakan nanti bagaimana kalau kita disuruh membuat struktur data. Kan tipe data misalnya database itu kan punya tipe data yang unlimited length gitu, lengthnya tidak dibatasi. Kalau misalnya kerja di database itu ada tipe data misalnya karakter paling banyak 20. Ada juga tipe data yang panjang karakternya bebas. Itu seperti apa kira-kira struktur datanya tuh di belakangnya? Kalau udah diresponnya bilang udah. Iya. Bentar, Pak. Ya, Lagi buat, Pak. iya, Oke, iya. mantap. Silahkan dibuat dulu. Nah, ini agak berapa baris semua nih? Semuanya 31 baris. Wah, Bentar, Pak ya. oh iya, iya. Ngetiknya sambil dihayati. Waduh. Iya, Pak. Barusan ada yang error juga, Pak. Wah, Rupanya ada iya, penulisan yang salah. iya.
Oke Pak, udah Pak. Udah ya? Nah, iya, iya. Nah, saya tambah satu member lagi, misalnya alamat ya. Alamat itu kan panjang. Ada bisa orang cukup nulis misalnya alamat Padang, itu pendek ya. Ada juga sampai jalan sekian RT, RW, kelurahan gitu kan panjang sekali. Nah, untuk kebutuhan string yang panjangnya bervariasi itu gimana solusinya nih? Misalnya saya tambah di sini ya, selain nama juga alamat. Char alamat. Masa saya batasi 50? Kan rasanya tidak praktis ya. Dibatasi 50, kadang-kadang alamat bisa panjang. Bisa juga pendek. Kalau 50 berat padahal alamat yang dibutuhkan misalnya cuma kata-kata 20 karakter, ini kita buang-buang memori kan ya. 50 nih. Yang terisi cuma misalnya 30, berarti terbuang 20 byte gitu. Atau jangan-jangan kurang karena ada orang yang alamatnya lebih dari 50 karakter. Untuk mendeklarasikan tipe data yang string yang panjangnya berbeda-beda tuh gimana? Kalau panjang sekali 100 karakter itu buang-buang memori kan. Alamat dalam kurung 100 supaya bisa menampung segala jenis ukuran panjang alamat dengan asumsi tidak ada yang lewat 100 boleh juga. Namun itu tidak kurang benar, kurang tepat pendekatannya karena bisa ada lewat 100, bisa jadi kurang atau mubazir memorinya. Jadi gimana nih kalau misalnya alamat ini yang kebutuhan yang panjang karakternya bervariasi. Char pointer alamat aja, Pak. Char pointer ya. Ah iya, jadi char pointer saja. Nih. Nah, itu benar ya. Nah, gini. Alamat. Nah, ini cara mengisinya juga yang saya ketahui ada dua versi mengisi alamat ini. Satu dengan versi yang seperti kita latih sebelumnya ya, sebelum ini yang ada segmentation fault itu. Jadi char alamat itu kita isi dengan seperti ini, MHS alamat misalnya seperti ini boleh langsung, artinya alamat ini pointer berisi string yang diletakkan di area read only. Berarti alamat nanti tidak boleh diubah-ubah ya. Hanya menyimpan saja. Berisi pointer untuk menunjuk daerah yang read only, tidak boleh alamat ini dimodifikasi per karakternya setelah di-assign. Misalnya alamat apa ya, jalan ABCD RT 10 RW 20 kota Padang. Misalnya gitu. MHS alamat, Abdul alamat. Oh, maaf, salah nih. Salah. Berarti kalau dari sudut pandang ukuran byte, ini 8 byte ya ini ya, char alamat ini nih. Ini 8 byte nih, karena dia pointer. Nah, gitu. Sekarang ukurannya 48 nih. 8 jadi 30 tambah 8, 38 tambah 4, 42, ada 6 byte padding. Nah, ini. Jadi sudah bisa kita bebas karakternya, cuma ini yang tidak boleh, yang dilarang dengan cara begini kalau
Saya misalnya ganti karakter pada indeks 1 menjadi U misalnya. Ini dilarang nih. Ini segmentation fault. Nah, gini nih. Kalau saya gunakan alamat ini untuk memodifikasi A ini menjadi U, ini segmentation fault. Misalnya diharuskan mengubah jadi huruf besar semua, ini pasti segmentation fault nih kalau cara begini. Atau dari A kecil menjadi A besar, atau ini salah ngetik gitu ya, lalu dikoreksi gini nih. Maksudnya mau koreksi, jadi A ini rupanya salah, harus huruf kecil. Ini akan terjadi segmentation fault. Nah, ini segmentation fault seperti yang dilatih sebelumnya ya. Karena ini alamat ini pointer ke area yang read only, jadi tidak boleh diganti gitu. Tapi kalau ini boleh, misalnya ini kalau ini boleh nih. Nah, kalau ini boleh malah nih. Nah, ini. Karena kalau menggunakan cara ini, artinya alamat ini beralih menunjuk ke area read only yang lain gitu. Yang tidak boleh itu menggunakan pointer memodifikasi kata-kata di dalam read only ini. Tapi kalau yang sekarang ini berarti alamatnya berisi string di area read only memory yang lain, bukan untuk mengubah ya, bukan untuk mengubah huruf di dalamnya. Jadi ini jangan sampai dibingungkan dengan ini ya. Ini boleh, tapi kalau yang ini tidak boleh. Nah gitu. Jalan EFGH. Ini berarti pointer ke area konstan ini ya kalau cara begini nih, ke area yang read only. Tapi kalau misalnya ingin mendapat fasilitas untuk mengubah ini gimana caranya? Membolehkan ini supaya jangan segmentation fault ini. Misalnya A-nya besar, oh mau diperbaiki jadi A kecil gitu. Kalau cara begini segmentation fault, ini gimana caranya? Menggunakan heap. Nah, benar ya. Berarti dialokasikan di heap ya. Kalau dialokasikan di heap, jangan lupa di free. Itu kita boleh memodifikasi per karakternya. Itu. Jadi ini kita ini sebenarnya lagi latihan berpikir segmen-segmen memori sebetulnya dengan tema string gitu. String dari struktur. Jadi kalau menggunakan heap, jadi ini ya. Kalau menggunakan heap, ini Abdul alamat sama dengan char malloc. Ini berapa panjangnya nih? Ada 50 karakter enggak nih? Nah, tanpa harus menggunakan variabel, misalnya 60 karakter lah. Lalu str, cpy, Abdul. Sebenarnya ada fasilitas untuk otomatis mengalokasikan di heap sesuai panjang karakter itu ada, tapi biarlah kita cara yang ini dulu, cara yang sederhana dulu. Nah, ini. Ya, seperti itu. Misalnya ini A-nya besar gitu ya. Lalu ini diperbaiki, koreksi. Kemudian jangan lupa setelah tidak diperlukan lagi di free.
Nah, seperti ini. Oke. Terus apa ini? Oh, harus ada library stdlib. stdlib untuk alokasi di heap butuh deklarasi di stdlib. Nah, seperti ini. Saya sekarang tidak ada lagi segmentation fault kalau menggunakan alokasi di heap. Gimana yang lain? Udah dicoba? Udah, Pak. Oke ya. Udah bisa berarti? Nah, Udah, Bang. Oke. nah, ini saya ada pertanyaan juga nih. Ini kan strukturnya mengalami padding ya, byte padding. Dalam kasus apa struktur itu tidak boleh diberi padding? Kita bisa saja paksa ini, memaksa compiler supaya tidak di padding. Misalnya kalau saya paksa gini ya, ini kan tadi ada 48, ini pasti di padding nih. 8 tambah 30 kan 38, tambah 4 harusnya 42, ternyata ukurannya 48. Kalau tidak mau di padding, saya pasang ini. Pragma, ini preprosesor ya. Selain divide, include, ada juga Pragma pack 1. Coba kalau saya tambahin itu, kemudian saya make. Ah, ini 42 ya jadinya. Pas ya 42 ya, tanpa Iya, padding. Pak. Nggak ada Kalau jarak tanpa duanya, Pak. Pragma tadi 46. Kalau menggunakan Pragma pack ini 42. Iya, Pak. Sekarang pada kasus apa dia diberi padding dan pada kasus apa tidak boleh ada padding untuk contoh itu. Nah, itu dia. Kalau tanpa padding memang ukuran lebih kecil namun kerja prosesor jadi lebih lambat. Ya lah ini kan 30 ya. 30 tambah 8, 38 tambah 4. 42. 42 pas. Kalau Pragma pack-nya 1, ini tanpa padding ukurannya 42 ini. Betul-betul mepet, tidak ada padding. 42 pas. Nah, dalam kasus apa nih tidak boleh ada padding? Nah, salah satu contohnya, kita pernah ini enggak mengenal file gambar. Iya, Pak. Contohnya file bitmap itu. File bitmap atau yang lain lah. Bitmap lah yang paling sederhana. Itu kan file-file seperti itu selalu diawali dengan header kan. Header baru konten kan, isinya gambar berupa persegi rectangle kan, bit-bit yang disusun
secara rectangle persegi membentuk gambar. Tiap titiknya itu pixel kan, warna. Dan itu selalu diawali file bitmap itu dengan header. Pernah periksa nggak headernya file bitmap itu? Seperti ini nih. Misalnya saya tunjukkan header bitmap. Saya besarkan dulu ya. Bitmap header. File header. Ini bitmap image format. Nah, ini. File header. Di mana yang jelasnya ya? Header structure. Nah, ini structure nih. Ini kurang jelas coba. Yang lebih sederhana lagi, structure of BMP file. Ini dari kata-katanya udah struktur, sudah structure nih. Kok lambat nih. BMP file kok lambat. Ini nih. Nah, seperti ini nih. Tuh. Ini nih struktur. Jadi sebelum konten, sebelum pixel-pixelnya di dalam file diawali dengan header. Header ini ukurannya 14 byte. Nah, terdiri dari 2 byte signature kata-kata BM kan, bitmap itu 2 byte di awal file sebagai identitas. Jadi sebuah program mengetahui dia apakah JPEG atau bitmap itu membaca headernya, signaturenya ini. Kalau BM berarti bitmap. Lalu 4 byte ini adalah size-nya. 4 byte ini 4 byte unused. Ini offset dari beginning of file to beginning of bitmap. Data offset ya. Dari awal file melewati header sampai ke konten itu ini offset. Ini kan susunannya mepet tuh. 14 byte katanya. 2, 4, 4, 4. Tidak boleh ada padding. Jadi kalau misalnya program yang membuat file bitmap kan pasti lewat program kan, kita enak aja menggambar lalu save as sebagai bitmap, di belakangnya pasti program. Dan isinya adalah struktur seperti ini yang tidak boleh ada padding. Ini struktur tidak ada padding, 40 byte ya harus 40 byte. Tidak boleh di padding. Nah, kalau menghadapi kasus seperti ini nantilah ketika kita bicara tentang file, nanti akan disimulasikan bagaimana kalau menggambar bitmap secara manual lewat coding gitu. Misalnya bikin kotak gitu kan, bikin kotak warna merah pinggirnya gitu tuh. Bikin kotak warna merah pinggirnya ukuran misalnya 24 pixel kali 24 pixel. Kalau handcrafting di coding gitu menghasilkan file bitmap kotak itu gimana caranya? Sedangkan kalau kita mengerti struktur ini sebetulnya bisa gitu. Sebenarnya ini kalau sudah mengerti struktur ini tidak terlalu rumit, ikuti aja prosedurnya ini jadi file bitmap. Nah, seperti itu contoh kalau struktur yang tidak boleh di padding gitu. Nah, untuk kasus seperti itu ya kita gunakan pragma pack-nya 1. Jadi tidak akan di padding sehingga strukturnya bisa disimpan ke dalam file. Nah, seperti itu. Ya, saya kira untuk malam ini mungkin sampai di situ aja dulu ya. Nanti kita berikutnya akan membahas tentang ini nih, tentang library. Itu nanti untuk hari Jumat ya, tentang jadi memanfaatkan pemahaman kita tentang area di memori, lalu copy value, copy address dengan tool-tool peralatan dasar seperti itu, bagaimana kalau kita membuat library gitu kan. Sehingga nanti kalau misalnya di Windows ada DLL gitu kan, itu ngerti maksudnya apa gitu. Kalau di Linux ada SO, share object, itu jadi paham maksudnya seperti apa. Berarti kita cukupkan hari ini, Pak? Ya. Oke, ada yang mau lagi bertanya dulu sebelum kita selesaikan pertemuan malam ini? Baiknya sih tanya jawab aja sebelum materi baru kan. Iya, Pak. Iya. Baru sekali lihat Pak, orang mau memetakan bitmap Pak depan saya. Iya, saya dulu
pernah dapat pekerjaan yang seperti itu. Misalnya begini ya, misalnya data disimpan di database, lalu kita mengquery database bisa menghasilkan byte array yang sudah berupa image gambar, itu gimana? Oh, iya, iya, iya. Seperti saya misalnya sekarang nih kalau dapat pekerjaan suruh bikin QR code gitu kan. Iya, Pak. Jadi yang saya lakukan itu database itu menggambar QR code. Berarti Jadi Bapak coding QR code-nya gitu, Pak. ya ada library sih, sudah ada punya Oh, orang udah ada lain, langsung ya, Pak. open source, lalu saya periksa filenya, lalu saya modifikasi, masukkan sebagai fungsi di database. Jadi cukup select QR gitu kan, dalam kurung nomor ID record, sudah dapat gambar. Iya, iya, iya. Iya, jadi tidak perlu di klien itu masang library QR code, nggak perlu. Karena dari database, apalagi kalau aplikasinya web kan. Jadi cukup dari database sudah kirim menstreaming bitmap. Bitmapnya yang paling sederhana QR code ya, untuk 1 pixel itu cukup hitam dan putih kan sebetulnya. Iya. Berarti cukup 1 bit kan, 1 bit per pixel. Karena cukup hanya ada warna hitam dan putih dan itu sangat efisien. 1 pixelnya itu 1 bit karena hanya perlu terang gelap gitu untuk QR code. Nah itu pemahaman kayak gitu tuh akan misalnya begini ya, bukannya mempersulit sih, dengan pengetahuan seperti itu terbuka kesempatan yang sangat banyak untuk berinovasi. Kan nggak kepikir kan, Iya, dari Pak. database select kok keluar gambar gitu. Iya, bener, Pak. Nah itu sih. Biasanya di database ngeliat cuma tulisan-tulisan penyimpanan datanya tok gitu. Iya. Yang kayak Atau gitu. dengan kemampuan seperti ini, memori I/O yang benar, kita bisa bikin fungsi select, matikan lampu dalam kurung lokasi sekian, lampunya mati. Yang Iya. matiin server database. Itu bisa seperti itu. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak, maka Abang rasa kita cukupkan untuk hari ini. Jadi Ya. untuk minggu depan kita akan ganti materi lagi. Abang informasikan kembali. Tolong kalau besok kita kuliah ada yang merespon. 1 aja yang respon cukup tuh. Yang penting ada yang ngejawab aja. Supaya Iya. bisa tahu kapan bisa Bapak Abdullah lanjut nyampein materi, kapan harus berhentinya juga. Iya. Itu aja dari Abang. Oke Pak, kita cukupkan untuk hari ini Pak. Terima kasih Iya, banyak. iya. Wabillahi Ya. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Pak. Iya.